Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Ketemu lagi dengan saya channel Gria channel 33. Ini saya akan membahas tentang keris Nogososro. Ini seperti ini kerisnya, ya, keris Nogososro. Ini masih dalam warangkah, kalau dikeluarkan seperti ini, kita dicabut ya. Nah, seperti ini kerisnya. Jadi keris Nogososro itu mempunyai loop. Sini akan saya hitung loop ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ini 11 ya. Jadi loop 11. Jadi ya, ini saya mohon maaf mungkin untuk para senior yang mengetahui itu memahami tentang perkerisan ya. Kalau saya kan nggak tahu, kurang paham lah tentang keris, walaupun saya orang Jawa, tapi tentang keris itu saya nol pengetahuan tentang keris. Ini buatan mana, empu siapa, dan bahannya dari apa, itu saya kurang paham. Tapi untuk suatu mitos keris Nogososro itu dulunya dipakai oleh para bangsawan, salah satunya pangeran atau raja-raja dulu, atau minimal yaitu kalau sekarang gitu ya, kayak mungkin minimal lurah atau apa itu bisa mempunyai keris-keris seperti ini. Karena mitosnya itu, keris ini akan membawa suatu keberkahan dan kejayaan, seperti itu. Kejayaan dalam pengertian di sini, kalau di suatu pemerintahan, kalau seperti dulu kepala desa, ataupun dulu itu seorang raja itu akan berwibawa dan akan langgeng dengan pendampingan keris itu. Itu hanya mitos ya, jadi jangan salah persepsi nanti ini musyrik atau yang bagaimana, jangan. Kita tetap ini suatu budaya ya. Jadi ini adalah suatu salah satu melestarikan budaya, yaitu tepatnya memang keris itu berasal dari Pulau Jawa. Jawa ini yang memakai ini Jawa Tengah, Jawa Timur pakai. Tapi untuk Jawa Barat sendiri seperti sih pakai kucang gitu. Nah, keris ini biasanya kalau menurut cerita-cerita orang dulu, ini dia ada khotamnya, yaitu khotamnya seekor ular naga gitu. Jadi khotamnya itu pun akan membantu si pemiliknya. Nah, khotam ini dia bagus gitu. Dalam konteks baik bagus ini, dia nggak akan menyusahkan si pemiliknya. Hanya setiap mungkin ya yang saya pernah dengar itu, jadi saya bukan pakarnya ya, mohon maaf nanti jangan saya dihujat atau ya di video ini ya gitu. Jadi saya juga nggak tapi keris ini bisa buat pengobatan, buat wibawa, maupun untuk yang punya ini biasanya itu dimudahkan segala urusannya gitu. Itu hanya mitos, jadi jangan dikait-kaitkan. Semua ini kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mungkin hanya suatu media atau media ya gitu, bagi yang percaya gitu. Kalau saya sendiri kan ya biasa-biasa aja, karena ini pun saya ada di rumah, jadi nggak pernah saya kasih minyak ataupun kembang atau sejenisnya. Tapi kalau yang berkhotam itu biasanya tiap sebulan, kalau orang Jawa itu selapan,
itu biasanya kalau keris Notosursuro itu minta kembang, entah kembang telon atau kembang setaman. Nah, konon ada cerita dari saya punya kakak gitu ya. Jadi kakak itu punya kakek, nah punya keris Notosursuro yang asli. Bahkan setiap bulan itu pasti dikasih kembang setaman yang ditaruh di baskom begitu. Gitu. Itu udah jadi suatu rutinitas. Gitu. Nah, ketika dia lupa, keris itu kan ada sepasang. Itu biasanya kalau di Jawa itu ditaruh di tembok ya, atau di papan gitulah. Kalau di Jawa itu kan biasanya pakai kayu temboknya itu. Nah, itu dipajang di situ. Keris itu bisa pindah dalamnya ini. Nah, ininya aja, warangkanya enggak. Karena warangkanya kan diikat gitu. Ini pindah ke tempat yang satunya. Itu biasanya hanya mengingatkan bahwa keris ini minta dimandiin atau dikasih kembang tadi gitu. Bisa minta dimandiin atau dikasih kembang gitu. Jadi ketika udah dikasih kembang ya keris itu akan diem aja gitu, nggak pindah-pindah lagi, hanya mengingatkan si pemiliknya aja. Tapi yang banyak sekarang ini keris ini dipakai untuk pemilihan lurah atau apa, karena keris ini ya mitosnya dapat menarik suara. Kalau lurah kan kepala desa bukan lurah. Kalau lurah kan PNS ya, tapi kalau kepala desa kan dipilih. Nah, salah satunya kepala desa, bupati itu biasa pakai keris Notosursuro karena bisa mempengaruhi si pemilih yang akan memilih itu. Jadi dipengaruhi biar memilih si yang punya ini gitu. Maksudnya selama ini ada kepala desa si ini yang punya keris ini. Nah, nanti warga itu bisa dipengaruhi untuk memilih si calon kepala desa ini gitu, tertentu ya. Itu salah satu mitosnya. Jadi bisa dijadikan acuan atau enggak itu ya kita di sini hanya sepengetahuan saya hanya seperti itu aja sih. Tapi emang saya sendiri orang Jawa, saya senang dengan lekukannya, dengan pamornya. Tapi ya seperti inilah ya. Kalau yang asli mungkin bagus kali, terus lapisan juga emas. Ini tahu emas apa kuningan, saya juga kurang paham. Karena ini saya hanya dikasih gitu ya. Diberi. Jadi saya nggak tahu persisnya asli atau enggaknya, saya nggak tahu. Cuman kalau menurut saya ya ini mah biasa gitu. Karena saya juga nggak merasakan mungkin ada hitam atau apa enggak gitu. Ya mungkin itu aja. Mungkin bisa jadi tambahan wawasan. Saya juga kalau emang ini saya penyampaiannya salah juga sudah minta maaf, karena saya sendiri juga walaupun orang Jawa tapi saya besar di Bekasi, saya kurang paham persis tentang perkerisan, buatan mana, empunya siapa, pamornya apa dan bagaimana, itu saya kurang paham. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nih saya masukkan kembali. Oke, terima kasih.